Ya, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, channel kami akan menyajikan bagaimana tutorial membuat simple CRUD Laravel. Yang sebelumnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya bagaimana alur Laravel ataupun bagaimana sih jalannya Laravel atau bagaimana cara membuat migration atau model atau controller dalam sebuah Laravel. Di sini saya akan membuat sebuah CRUD yaitu create, read, update, delete dalam pemrograman berbasis Laravel. Langsung aja kita akan langsung membuat. Sebelumnya saya menjanjikan di video sebelumnya untuk membuat GRUD dan kali ini saya akan memenuhinya. Uh, Sebelum kita memulai, kita harus membuat database yang akan kita gunakan di uh, program Laravel kita. Kita buat database di sini. Contoh, saya membuat database belajar Laravel. Di sini kita buat di sini belajar Laravel. Lalu kita masuk ke dalam. Di sini kita tidak perlu membuat tabel-tabelnya lagi karena kita akan membuat di dalam sebuah codingannya langsung, yaitu di migrationnya di dalam program yang sudah Laravel sediakan. Langsung aja kita masuk ke dalam ininya scriptnya. Di sini saya mengcopy Laravel saya yang lama karena saya malas menginstal dikarenakan internet saya lagi lemot. Saya mengcopy. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang menurut Anda janggal, mungkin itu sisa-sisa dari yang belum saya hapus dari program yang saya copy ini. Jadi langsung aja ya, kita bukan membuat migrasi dan model di dalam tutorial ini. Oh ya, sebelumnya silakan masuk ke dalam folder project Anda. Nah, seperti ini caranya, tinggal di enter, dia sudah jadi. Di sini ada di sini ada modelasi barang, dan di sini ada tabelnya barang, dan selanjutnya kita akan membuat feed apa sih isinya yang dalam table, kita akan membuat di sini. Untuk di sini tuh ini adalah tipenya apa. Kita di sini menggunakan string aja, yaitu varchar. Kalau untuk integer, kita table integer. Nah, seperti ini kalau untuk integer. Tapi sekarang kita akan menggunakan string, yaitu varchar. Kita kasih di sini set nama underscore barang, jangan lupa titik koma. Kita buat lagi table string. Sini adalah harga barang, kita buat satu lagi table, dan deskripsi, jangan lupa titik koma. Di sini stringnya kita ganti integer aja ya. Nah, sini ada timestamp dan ada ID. ID itu udah bawaan dari si Laravel untuk auto incrementnya, dan table timestamp ini adalah untuk menunjukkan create add dan updated add. Selanjutnya kita akan migrate database ini ke dalam migrate codingan ini ke dalam database. Caranya adalah oh iya, saya lupa mengajarkan untuk mengkonekkan ke database. Untuk mengkonekkan ke database ada di dalam sini .env. Kita hanya perlu memasukkan di sini nama database yang tadi kita buat adalah belajar Laravel, dan di sini username Anda, dan di sini password ini Anda, dan kita akan migrate ulang. Wow. Oh ya, sorry, sini adalah integer. Kita ulang. Nah, selesai. Kita lihat di sini apakah masuk atau tidak. Nah, sini masuk ya, barang.
from barang. Kita lihat di sini masuk nama barang, harga barang, dan ini ID yang tadi saya bilang, dan ini adalah timestamp. Dan selanjutnya kita akan membuat controller di mana pusat dari si Laravel ini. Ya seperti ini, enter. Controller sudah jadi. Controllernya tuh ada di sini ya. Nah di sini nih controller. Nah sini. Sekarang kita akan membuat sintax query yang ada di dalam database. Contoh kalau misalkan di PHP native kita harus membuat create table atau update atau select. Kalau di sini kita hanya membuat dari sintax karena udah disediakan dari model. Jadi kita sudah disiapkan sintaksnya yang lebih singkat dan lebih padat dan yang jelas lebih mudah dipahami. Sebelumnya kita akan menginput, jadi kita membutuhkan sebuah define-nya si input ini. Jadi kita harus memasukkan define si input dengan cara seperti ini. Ini adalah codingan si input. Selanjutnya kita akan membuat sinteks yang ada di dalam si controller ini. Kita akan membuat function index, yaitu untuk menampilkan keseluruhan barang. Kita hanya perlu mengirimkan data ke view. Apa itu view? Itu adalah yang ini nih di sini ya, php. Kenapa dia ada blade? Karena blade ini berfungsi untuk memanggil di seperti ini. Jadi misalkan kita ingin memanggil si app.php, kita yang perlu mengetik app karena blade itu adalah function untuk mempersingkat atau agak istilahnya nama panggilan di controller untuk si HTML ini. Kita akan membuat public function index untuk menampilkan keseluruhan data dari database. Seperti ini public function index. Sini kita beri nama itu kita kasih aja nama barang. Sini kita panggil modelnya. Ya, tadi kita bikin model namanya BRG. Selanjutnya kita bukan hanya seperti ini, kita akan membuat paginetnya. Paginet ini adalah untuk memberi batas yang akan ditampilkan. Kita akan memberi batas 10 aja. Selanjutnya kita kirim ke dalam view yang akan kita panggil. Untuk view akan kita buat selanjutnya. Mari kita membuat controller saja dulu. Untuk tutorial ini mohon jangan di-run dulu sebelum mengikuti sampai selesai. Seperti ini public function index. Selanjutnya kita akan membuat public function yang lainnya. Silakan ikuti.
sini saya akan jelaskan. Jadi eh public function di sini adalah publik untuk mengirimkan data ke si view-nya, si blade itu. Saya belum buat ya, jadi saya hanya di sini nanti saya samakan buat di untuk di view-nya saya akan samakan dengan apa yang saya buat di controller. Begitu juga Anda jika ingin membuat program-program lainnya. Di sini saya buat variabel data barang. Barang itu adalah nama data yang akan kita kirimkan ke dalam view yang akan kita gunakan nanti. Apa itu paginate? Paginate itu adalah untuk membatasi jumlah view yang akan kita tampilkan. Jadi public function ini berguna untuk menampilkan view dari database atau read, istilahnya read dalam CRUD. Yang tadi itu saya tambahkan public package input itu adalah berguna untuk ini seperti ini input get, karena kalau kita tidak menggunakan define itu maka input get ini tidak akan berguna dan akan error. Dan untuk variable create itu kita hanya membuat save seperti ini, dan di sini adalah new, dia udah mempunyai function atau syntax yang sudah disediakan oleh Laravel tersendiri. Dan yang ini adalah return redirect. Return redirect adalah dimana kalau kita bash nge-save dia akan redirect kemana, yaitu saya akan bikin barang /al. Selanjutnya ada edit. Kenapa di sini ID tidak seperti save yang di sini tidak ada ID? ID ini adalah setiap kita edit otomatis dia akan memanggil datanya dong, apa itu namanya, apa itu harganya. Jadi kita memerlukan ID untuk mencari datanya tersebut. Jadi itulah yang membedakan dari function lainnya. Sisanya sama seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Public function, lalu ada public function update. Public function update itu seperti adik kakak dengan edit dan update. Jadi edit itu metodnya post dan update itu edit itu metodnya get dan update itu metodnya post. Seperti si add sama si save sama seperti itu. Dan yang terakhir yang membedakan save dan update itu kenapa tadi saya copas adalah di sini define input get ini. Yang membedakan hanya ini karena dia mencari ID untuk mengupdate-nya. Lalu ada public function update, di sini dia sama seperti edit, memerlukan mengambil data ID untuk menghapus data tersebut dan return direct ke barang/al. Selanjutnya kita akan membuat view untuk dan memanggil data controller ke view. Di sini saya buat barang/al, berarti ini adalah folder dan ini adalah file. Kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Sini kita buat nih folder yaitu barang. Di dalam barang itu ada add. Kita save dulu add.blade.php seperti ini. Lanjut kita akan buat yaitu add.blade.php. Sebelumnya saya pernah menjelaskan kalau di Laravel itu kita hanya memerlukan satu form yang berisi HTML dan sisanya kita hanya tinggal memasukkan sedikit sinteks untuk menggunakannya. Jadi di sini kita menggunakan app.blade.php untuk satu form HTML. Di sini saya akan tunjukkan ada di layout.app.php. Di sini saya tidak menggunakan CSS, jadi seperti ini tampilannya. Hanya sebuah tampilan biasa untuk tipe HTML. Apa itu fungsi yield yang ada di sini? Itu yield itu adalah nama yang akan kita membuat variabel nama yang namanya title yang akan kita panggil di form selanjutnya. Itulah fungsi yield. Jadi yield itu akan menampilkan rangkuman dari si title atau menampilkan rangkuman dari si body yang kita tentukan namanya. Selanjutnya kita akan membuat di barang. Tadi kita sudah membuat add.blade.php. Sekarang saya akan ikutan codingan seperti ini, seperti yang saya coding, lalu saya akan menjelaskannya nanti.
lupa menambahkan di sini, tambahkan. Ya, jadi codingan untuk input seperti ini. Jadi yang tadi saya bilang untuk menggunakan satu format HTML seperti ini, di extend itu layout.app dia memanggil yang tadi kita buat. Jadi misalkan kita ingin memanggil title, ya kita tinggal buat section title. Add data itulah seperti H1 atau H2 dan dia perlu ditutup add section untuk membuka section baru, yaitu kita membuka section content yaitu body. Ya di sini kita membuat sebuah input untuk memasukkan si data ke dalam database yang seperti tadi saya bilang, namanya si di controller sama nama di sebuah blade itu harus sama, dan saya sudah samakan di sini. Di sini saya sudah samakan namanya, dan seperti itu, dan button itu submit simpan, dan ada input type name token chest. Di token itu sangat dibutuhkan karena si database itu membutuhkan token, kalau tidak mungkin ada error yang berbunyi atau error yang berkata verify token seperti itu. Jadi kita membutuhkan itu untuk memastikan kalau tidak ada error si token ini. Selanjutnya kita akan membuat form edit ya. Selanjutnya kita akan membuat form edit. Nah, silakan kalian ikuti codingan ini. Mungkin codingan edit sama codingan tidak jauh berbeda ya, karena di codingan edit kita hanya tinggal menambahkan value-nya. Jadi kita tinggal kopas saja. Jadi kita ganti jadi edit data. Aduh, sorry saya salah pencet. Karena di sini gelap jadi seperti itulah. Nah, jadi codingan si edit ini hanya seperti ini, tidak jauh beda. Jadi hanya tinggal kita menambahkan value untuk mengambilkan data si barang di si inputnya ini, dan kita bisa mengubahnya. Selanjutnya kita akan menampilkan data si al. Kita akan membuat blade-nya si al. Nah, untuk tampilan si al ini kita akan membuat table ya, untuk menampilkan data-data database si barang ini. Kita akan membuat, pertama kita akan include extend.
Ya, untuk tampilan codingan si al ya seperti ini, tidak jauh beda juga. Di sini kita hanya tinggal membuat table untuk menampilkan data-data seperti HTML biasanya. Di sini dia memanggil key, dia membuat forage, data yang tidak kirim barang berubah menjadi key memanggil nama barang, key memanggil harga barang, deskripsi. Dan di sini kita membuat action, yaitu untuk edit dan untuk delete. Seperti itu untuk penjelasan al, tidak jauh berbeda juga. Dan selanjutnya kita akan membuat di bagian routes atau web. Ada di sini routes web. Kita akan membuat sinteks apa URL yang akan kita gunakan nanti. Kita akan membuat route get seperti ini. Pertama yaitu barang slash a. Ya, untuk si route-nya tuh seperti ini. Dia ada route get, route post. Untuk kita membuat route-nya. Jadi di sini ada BRG controller, yaitu controller yang kita gunakan yang untuk ditampilkan datanya itu dari mana asal controllernya. Jadi web itu mengambil data dari controller mengambil data dari index. Ini adalah function yang kata kita buat adalah public function index. Jadi dia mengambil data dari public function index, apa mengambil data dari isi dari public function index, seperti itu penjelasannya. Dan kenapa di sini ada ID? Karena di sini edit membutuhkan data ID yang sudah kita tadi buat di variabel public function. Dalam public function edit dalamnya ada edit, yaitu ada ID, yaitu berfungsi untuk di sini. Coba kita cek apakah ada kejanggalan atau tidak, ada error atau tidak. Sekarang kita akan coba run. Kalau ada error, mari kita selesaikan bersama-sama. Sekarang kita coba sebentar. Di sini ada welcome.php. Di sini adalah bawaan dari si Rafaelnya tidak saya otak-atik untuk menampilkan tampilan home seperti ini. Ya, saya hanya mengubah di sini menjadi tutorial. Sekarang kita coba menjadi buton al. Yang tadi kita buat yaitu adalah barang slash al seperti ini. Nah, di sini ada foto error di BRG. Mungkin saya salah ketik karena terburu-buru. Kita coba selesaikan ya. Online 54. Mungkin di sini dia kurang titik koma atau kita lihat lagi. Oh ya, di sini adalah saya lupa, di sini adalah sama dengan bukan tanda panah save. Saya lupa men-save alnya tadi. Kita coba lagi. Nah, di sini ada. Coba kita tambah data. Misalkan nama barang A, nama harga barang 12, barang A. Coba simpan ya. Nah, di sini ada error lagi. Tergitu saya volume harga barang kedat binul insert BRG nama barang harga barang. Di sini saya salah, saya malah menulis A. Harusnya di sini ini nama barang
sini. Di sini harga barang adalah 22.000. Ini sih kita simpan. Nah, di sini juga masih error, data cannot be null insert bergen nama barang. Di sini tidak masuk, berarti errornya ada di ini di sini harga barang. Jadi kita salah tulis lagi di sini harga barang, harusnya seperti ini. Dan kita coba ulang. Kita ulang di sini. Kita refresh, kita masukin lagi. Nah, sini akan masuk datanya, coba kita edit. Nah, di sini dia bisa mengedit langsung, kita coba edit menjadi kipas angin. Kita edit ininya. Ada error, nah sini ada error. Di sini juga ada, kita kesalahan lagi di sebuah ini namanya berang lagi karena saya tadi copy, jadi mungkin dia ke bawah-bawah ya. Kita coba benerin lagi. Kita ulang, kita ubah menjadi kipas angin dan coba kita simpan. Nah, dia mau berubah dan coba kita delete. Hapus data. Yes, sorry. Barang di satu kita kurang slash di dalam webnya si ini. Di dalam sini kita kurang slash mungkin, atau apa kok bisa error. Oh iya, di sini. Di sini kita kurang slash satu. Nah, sini. Baru kita coba ulang ya. Apakah berhasil? Kita refresh, kita delete. Oke. Nah, ini sudah mau. Jadi seperti inilah CRUD Laravel, sesimpel-simpel mungkin saya kerjakan hanya dalam waktu setengah jam mungkin ya kalau kita hitung ya. Tidak perlu waktu lama. Saya akhiri karena mungkin sudah terlalu lama video ini. Saya akhiri video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat ya. Untuk kelengkapannya saya sudah menyiapkan sebuah modul atau PDF di description. Nanti silakan kalian download atau kalian lihat saja boleh. Untuk kelengkapannya ada di situ. Terima kasih.